Di tahun ini, tahun 2020, pandemi COVID-19 menjadi ancaman yang serius bahkan bagi seluruh negara di dunia. Virus mematikan ini juga dapat dikatakan berhasil dalam mengobrak-abrik stabilitas suatu negara, mulai dari aspek kesehatan hingga aspek ekonomi. Letupan-letupan kegaduhan juga mulai muncul terlihat dari adanya sejumlah aksi unjuk rasa besar-besaran sejumlah negara dengan tuntutan yang serius, yakni melengsarkan orang nomor satu di negara tersebut karena dianggap gagal menangani pandemi. Selengkapnya akan saya ulas dalam COVID-19 dan krisis kepemimpinan global. Nah, di sini dalam waktu dekat ini pemberitaan seputar gejolak unjuk rasa di negeri Gajah Putih Thailand memang santer terdengar. Tak tanggung-tanggung di tengah pandemi seperti saat ini, lebih dari 30.000 warga Thailand berunjuk rasa di Bangkok untuk menyuarakan kemarahannya terhadap Perdana Menteri mereka. Aksi yang didominasi oleh mahasiswa ini diketahui menuntut Prayut Chan-o-cha selaku Perdana Menteri Thailand untuk mundur dari jabatannya. Nah, masa menilai Thailand memerlukan reformasi monarki di negaranya karena hal tersebut dikarenakan Raja Thailand Maha Vajiralongkorn juga diberi kewenangan serta kekuasaan yang luas atas konstitusi, kekayaan, dan angkatan bersenjata Thailand. Namun di saat Thailand diterpa kondisi yang genting, Raja Thailand justru banyak menghabiskan waktu di Eropa dan sontak hal tersebut memicu kemarahan warga Thailand atas ketidakhadirannya sebagai pemimpin tertinggi di Thailand. Atas kondisi ini, masyarakat mendesak Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha juga untuk membubarkan pemerintahannya dengan cara mundur dari jabatannya atas kegagalan dalam mengatur tatanan negara. Aksi unjuk rasa ini juga memang menjadi aksi demonstrasi paling berani dalam gerakan yang dipimpin mahasiswa karena secara lantang begitu menabuh genderang perang dengan pihak kerajaan. Bahkan dalam aksi juga terpasang sebuah plakat bertuliskan rakyat telah menyatakan niat bahwa negara ini milik rakyat bukanlah milik raja. Protes ini juga bergulir cukup lama atau sudah terjadi selama 2 bulan dan juga menjadi protes terbesar sejak tahun 2014. Dan selain itu diketahui pula aksi unjuk rasa di Thailand kali ini memang masa terinspirasi dari unjuk rasa ataupun protes yang dilakukan pada waktu lalu di Hong Kong begitu. Dan juga memang walau Thailand masih dikategorikan negara dengan kasus positif COVID-19 yang rendah dibandingkan negara di Asia lain, namun adanya unjuk rasa besar-besaran ini juga dikhawatirkan dapat menambah angka penularan ataupun penyebaran COVID-19 di Thailand. Lalu negara selanjutnya yang juga dalam kondisi diliputi kericuan menuntut Perdana Menterinya untuk mundur adalah Israel. Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini sama dengan Thailand, warga Israel juga melakukan aksi unjuk rasa di tengah pandemi COVID-19 yang mewabah di dunia. Dalam aksinya, masa mendesak Benyamin Netanyahu untuk mundur dari jabatannya sebagai Perdana Menteri Israel. Unjuk rasa ini juga diketahui sudah berlangsung berkali-kali. Berawal dari dakwaan bahwa Netanyahu memang didakwa gagal begitu ataupun melakukan tindak pidana korupsi dan juga gagal mengatasi COVID-19 hingga ketidakmampuan dirinya memang dalam mengatasi COVID-19 di Israel. Dan juga terbaru kemarahan warga terhadap Netanyahu memuncak karena kebijakan lockdown yang diterapkan di Israel sangatlah berpengaruh dengan perputaran ekonomi warganya. Di sisi lain, Israel juga memiliki tingkat infeksi virus ataupun terdeteksi tertinggi kedua di dunia setelah Bahrain. Data dari AFP terdapat 187.396 kasus corona dengan 1.236 kematian di Israel. Selain itu, aksi ini bukan hanya dilakukan di pusat kota Israel saja begitu, namun warga juga melakukannya di depan kediaman Netanyahu. Dalam aksi juga banyak terlihat para demonstran tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Salah satu contohnya adalah banyak yang tak menggunakan masker saat aksi berlangsung. Nah, gimana tuh coronanya? Dan juga negara selanjutnya yang mengalami kondisi serupa adalah Belarus. Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini pada Minggu 20 September lalu ribuan warga Belarus berkumpul lakukan aksi unjuk rasa guna menuntut Presiden Belarusia Alexander Lukashenko untuk mundur dari jabatannya. Dan juga diketahui tuntutan tersebut timbul dari kekecewaan warga Belarus dalam hal pemilu ataupun pemilihan umum yang memenangkan Lukashenko untuk menjadi presiden kembali setelah berkuasa kurang lebih selama 26 tahun. Nah, di sini memang masa aksi mengklaim Lukashenko menang secara kontroversial dan terdapat banyak sekali kecurangan. Nah, memang dalam aksi ini ratusan warga Belarus juga ditangkap
karena ikut dalam aksi yang dilakukan di Minsk, ibu kota dari Belarus ini. Dan juga atas terjadinya penangkapan ratusan orang ini, PBB selaku organisasi internasional juga mengecam sikap pemerintah Belarus dan mendesak untuk segera membebaskan demonstran. Dan juga negara terakhir yang juga presidennya didesak untuk mundur oleh warganya adalah Brasil. Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Dan juga Brasil memang kurang lebih juga mendapatkan permasalahan yang serupa dengan beberapa negara yang telah saya sebutkan tadi. Dalam hal ini Presiden Brasil Jair Bolsonaro ini memang juga dianggap gagal dalam mengatasi COVID-19 oleh warganya. Terhitung pada 20 September total kasus positif COVID-19 di negara tersebut mencapai 4,55 juta kasus COVID-19. Di awal COVID-19 mewabah di Brasil, memang Bolsonaro juga melontarkan pernyataan yang menganggap corona adalah virus yang sama dengan flu ringan saja. Bahkan beberapa kali Bolsonaro juga terlihat tidak memakai masker dalam perjumpaannya dengan warga Brasil. Hal tersebut juga dikuatkan dengan sikapnya yang menolak keras penggunaan masker untuk mencegah penularan COVID-19 di Brasil. Padahal angka positif COVID-19 di Brasil juga terus menunjukkan adanya peningkatan. Begitu juga memang dapat kita simpulkan di sini tercermin jelas bahwa COVID-19 memang menjadi ancaman berat bagi sejumlah negara di dunia. Dan dalam kondisi ini pula sangatlah diperlukan kebijakan-kebijakan yang dinilai tepat sasaran begitu dari sosok pemimpin serta sikap kooperatif dari warganya untuk mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan. Dan kita semua juga berharap pandemi ini akan cepat berakhir agar stabilitas negara di dunia dapat berangsur membaik seperti semula.